Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh melayani saudara dalam program Mesbah Mujizat dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, doa saya biar kita makin dewasa di dalam Tuhan dan tetap kita bijak dalam menghadapi setiap tugas, tantangan, serta godaan dalam hidup ini. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda dan juga subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, pencet like-nya, jempolnya, dan komen yang baik. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah renungan dengan tema Nicolas Maduro, salah jalan, salah akhir. Dari sopir bis jadi presiden Venezuela, berakhir di jeruji besi. Dunia sedang hangat membicarakan penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pasukan elit Amerika 3 Januari 2026. Di tengah pro dan kontra tentang penangkapan ini, ternyata Presiden Venezuela Nicolas Maduro sudah menjadi buron internasional sejak 2020. Maret 2020, pemerintah Amerika mengeluarkan dakwaan federal di Pengadilan Distrik Selatan New York terhadap Nicolas Maduro dan 14 pejabat Venezuela atas tuduhan narkoterorisme, konspirasi impor kokain, dan perdagangan obat bius yang diselundupkan begitu besar di Amerika. Saat itu, Amerika menawarkan hadiah sekitar 15 juta US dollar untuk informasi yang mengarah kepada penangkapannya. Lalu berlanjut 2025, Amerika menaikkan hadiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro hingga 25 juta US dollar. Kemudian dinaikkan lagi mencapai 50 juta US dollar setelah pemerintah Amerika menyatakan jaringan yang dipimpin oleh rezim Venezuela ini sebagai organisasi teroris global pada Juli 2025. Lalu 24 November 2025, pemerintah Amerika secara resmi mendesain rezim yang dipimpin Maduro dan sekutunya sebagai organisasi teroris asing yang memperluas tekanan internasional. Lalu akhirnya kita tahu bahwa pada tanggal 3 Januari 2026 ini, Maduro akhirnya ditangkap. Nah, lepas dari pro dan kontra tentang penangkapan ini, kita coba belajar siapakah Nicolas Maduro ini. Nah, kita akan belajar dari latar belakangnya lebih dulu dari 1962. Nicolas Maduro Moros lahir di kota Caracas, Venezuela. Dari keluarga yang sangat sederhana. Lalu 1980-an, ia bekerja sebagai supir bus, lalu kemudian aktif sebagai pemimpin serikat pekerja, lalu membangun koneksi politik di sayap kiri. Jadi karir politiknya dimulai sejak tahun 2000. Ia terpilih sebagai anggota Majelis Nasional Venezuela untuk Partai Sosialis Bersatu. 2006 sampai 2012, ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Venezuela di bawah Presiden Hugo Chavez. Nah, tuduhan Amerika menyebut periode ini, yaitu antara 2006 sampai 2012, sebagai awal keterlibatan Maduro dalam jaringan penyelundupan narkoba dengan memberikan paspor diplomatik dan fasilitas pelayaran. 2012 sampai 2013, Maduro dipilih sebagai wakil presiden Venezuela oleh Chavez. Lalu 2013 setelah Chavez meninggal, maka Maduro otomatis dilantik menjadi presiden Venezuela. 2013 sampai 2024, kepemimpinannya sebagai presiden ditandai oleh krisis ekonomi besar, hiperinflasi,
dan juga kelangkaan bahan-bahan makanan pokok. Lalu juga terjadi begitu banyak penindasan bagi para oposisi politiknya. Bahkan pemilu yang dia menangkan beberapa kali dipandang tidak adil oleh banyak kelompok, banyak negara karena kecurangannya dan ketidaktorannya. Banyak negara barat memperlakukan resimnya sebagai diktator karena pengekangan kebebasan politik dan penahanan oposisi. Dan begitu banyak bukti-bukti pembunuhan dan juga pelenyapan para oposisinya. Nah, 2020, pemerintah Amerika melalui Departemen Kehakiman dan DIA mengeluarkan dakwaan terhadap Maduro atas tuduhan narkoterorisme, di mana dia terlibat dalam penyebaran sindikat daripada narkotika di seluruh dunia, termasuk di Amerika. Konspirasi penyelundupan kokain terbesar ke Amerika, serta kepemilikan senjata ilegal, dan tuduhan itu mencakup juga Cilia Flores, istrinya, dan jaringan pejabat resimnya. 2025, kartel de los Soles, sebuah jaringan yang dituduh kuat di militer Venezuela, secara resmi ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika dengan hubungan yang kuat ke pemerintahan Maduro. Maduro dilantik untuk masa jabatan ketiga 10 Januari 2025 setelah pemilu yang dipertanyakan keabsahannya. Hanya beberapa negara sekutu yang hadir, sementara banyak lain yang menolak hasil pemilu tersebut. Akhirnya 2025 ketegangan antara Amerika dan Venezuela semakin tinggi. Sanksi diperluas, okupasi angkatan laut untuk memburu narkoba ditingkatkan oleh Amerika. Bahkan tuduhan Amerika bahwa pemerintah Venezuela menjadi narkostate yang menyalurkan ratusan ton kokain tiap tahun ke Amerika. Akhirnya 3 Januari 2026, Operasi Absolute Resolve, Amerika melancarkan operasi militer besar di Venezuela, termasuk serangan udara dan gerakan pasukan khusus langsung ke kota Caracas. Nicolas Maduro dan istrinya ditangkap oleh pasukan Amerika di ibu kota Venezuela. Mereka kemudian dibawa ke New York, Amerika, untuk menghadapi dakwaan kriminal di pengadilan federal. Lalu 5 Januari 2026, Maduro pertama kali muncul di pengadilan federal Manhattan, New York, dijerat dengan tuntutan narkoterorisme konspirasi impor kokain ke Amerika, kepemilikan dan penggunaan senjata mesin dan perangkat penghancur. Kasus ini dilanjutkan meskipun Maduro dijadwalkan mengklaim kekebalan sebagai kepala negara, namun Amerika menyatakan tidak lagi mengakui legitimasinya dalam sebagai seorang presiden di Venezuela. Dan Maduro mengklaim tidak bersalah dalam pengadilan itu dan akan terus berlanjut. Nah, itulah sepintas tentang siapakah Nicolas Maduro. Nah, apa pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari kehidupan seorang Nicolas Maduro? Dia adalah seorang yang salah jalan dan salah akhir. Dari sopir bus, jadi presiden Venezuela, namun berakhir di jeruji besi. Kekuasaan, kekayaan, ketenaran ibarat kendaraan. Jika kita memilih jalan yang benar, pasti akan berakhir dengan baik. Namun jika kita salah jalan, salah arah, pasti akan menuju kepada kehancuran. Kekuasaan, jabatan, kekayaan, pengaruh tanpa takut Tuhan akan mengantar manusia kepada kekejaman dan kerusakan. Tidak semua orang yang naik dari bawah akan berakhir mulia. Ada yang naik rendah, tapi jatuh sangat dalam.
Saudara, hari ini kita tidak sedang membahas soal politik, tetapi kita akan membahas hukum rohani. Kisah Nicolas Maduro bukan sebuah tuduhan kepada seseorang, tetapi untuk menyelamatkan generasi agar tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Dari sopir bus menjadi orang nomor satu di sebuah negara. Namun akhirnya ia kehilangan kehormatan, kehilangan kepercayaan, dan masa depan. Pertanyaannya bukan siapa dia, tetapi apa yang bisa kita pelajari. Nah, izinkan saya membagikan beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, kerendahan hati di awal tidak menjamin kemuliaan di akhir. Saya ulangi lagi, kerendahan hati di awal tidak menjamin kemuliaan di akhir. Nicolas Maduro memulai hidup dari bawah. Ia bukan dari bangsawan, ia bukan dari kaum elit, namun akhirnya dia naik ke atas. Namun sedihnya, itu tidak menjamin kemuliaan di akhir. Alkitab mengajarkan bahwa satu kebenaran penting yang kita tidak boleh lupakan. Kecongkakan mendahului kehancuran. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Banyak orang gagal bukan saat mereka sedang di bawah. Banyak orang gagal bukan saat mereka masih miskin. Tetapi banyak orang gagal saat mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan, saat dia sudah di atas. Nah, kesalahan besar adalah merasa bahwa masa lalu sederhana, otomatis akan membuat masa depan benar. Itu ternyata tidak jaminan. Kerendahan hidup berbeda dengan kerendahan hati. Mari kita belajar untuk senantiasa menjaga agar kita tetap rendah hati. Kesombongan, kecongkakan tidak pernah permisi ketika masuk dalam diri seseorang. Tetapi seringkali ketika kita mengalami begitu banyak peninggian, banyak promosi, banyak kemuliaan, serta kekayaan, itu ternyata bisa mengubah hati banyak orang, di mana dari kerendahan hati di awal, namun berakhir dengan kehancuran. Di Alkitab begitu banyak orang-orang yang memulai hidupnya dengan rendah hati, tapi karena kesombongan, kecongkakan, berakhir sangat menyedihkan. Raja Saul adalah raja pertama Israel yang diangkat Tuhan, bahkan dia begitu minder, rendah diri, dia bersembunyi di antara barang-barang ketika Tuhan memilih dia di antara 12 suku Israel. Namun ternyata Raja Saul begitu mendapat kekuasaan, mendapat semua promosi, kemuliaan, dia mulai berubah jadi congkak dan sombong. Dia tidak sibuk mengembalikan segalanya untuk kemuliaan Tuhan yang telah menitipkan semua kepadanya. Namun Salomo justru sibuk untuk menikmati panggung, menikmati kemuliaan, dan dia segera merasa terancam ketika ada orang lain yang bisa mengambil jabatannya, kekuasaannya, kemuliaannya. Kekasih Tuhan, sudah terlalu banyak orang-orang yang hancur gara-gara kesombongan. Di awal mereka rendah hati, tapi ujung-ujungnya congkak, ponga, dan hancur. Kesombongan tidak pernah terjadi tanpa memandang muka. Itu sebabnya yuk kita tidak kebal dengan kesombongan.
Kita harus belajar untuk senantiasa mawas diri, koreksi diri. Kalau kita sudah mulai sombong, merasa paling benar, merasa bahwa semua adalah karena kita berjasa, karena hebat dan kuat kita, ayo kita sadar bahwa semua yang kita alami itu adalah karena Tuhan saja. Tuhanlah pemilik segalanya. Dan kalau Dia menitipkan berkatnya, kekayaannya, kedudukannya, jabatannya, biar kita tetap boleh menjaganya dengan rendah hati. Yang mau, ayo coba setuju, ketik, katakan, saya mau hidup rendah hati. Kerendahan hati itu langka ketika orang sedang di atas. Namun, seperti Yesus, Dia mengajarkan keteladanan. Bagaimana Yesus yang berhak menerima kemuliaan, yang berhak menerima sanjungan, menerima segala-galanya, tetapi Dia rela turun menjadi seorang hamba, mengabdi, melayani demi keselamatan saya dan keselamatan saudara. Ayo, ternyata awal yang baik dengan rendah hati tidak menjadi jaminan untuk tetap mulia di akhir. Saudara, mari kita belajar bahwa kita harus terus mawas diri, dan kita mau terbuka dengan koreksi dari Tuhan melalui firman-Nya, tetapi juga koreksi dari orang-orang dekat kita. Kalau kita sudah mulai sombong, sudah tidak mau terima masukan, merasa diri paling benar, dan itu adalah indikasi awal dari kehancuran. Bukan asal hidupmu yang menentukan masa depanmu, tetapi siapa yang memimpin hatimu. Apakah Tuhan, apakah kerendahan hati, ataukah justru yang memimpin ego, kecongkakan, dan kesombongan kita. Mari kita terus belajar dimanapun musim hidup kita hari ini, baik sedang di bawah maupun sedang di atas. Yuk tetap rendah hati. Ayo coba ketik, katakan, ayo tetap rendah hati. Dan saya terus mengingatkan diri saya, agar saya terus rendah hati. Dan ayo kita belajar saling mengingatkan, supaya kita tidak berubah di awal rendah hati, namun berakhir dengan kecongkakan. Berapa banyak para politisi, berapa banyak para artis, influencer, berapa banyak para pemimpin bisnis, berapa banyak para kaum profesional, berapa banyak para hamba-hamba Tuhan yang hancur ketika mereka awalnya rendah hati, tapi berakhir dengan kecongkakan. Pelajaran yang kedua, kekuasaan tanpa takut akan Tuhan selalu berubah jadi penindasan. Amsal 29 ayat yang kedua berkata, jika orang benar memerintah, rakyat bersukacita. Jika orang fasik berkuasa, rakyat mengeluh atau menderita. Jika orang fasik berkuasa, orang yang jahat, orang yang tidak takut akan Tuhan, akibatnya rakyat akan tertindas. Kalau orang benar memerintah, rakyat akan bersukacita. Ingat, kekuasaan itu netral, jabatan itu netral, kekayaan itu netral. Kuasa hanya memperbesar isi hati. Jabatan hanya menguji hati. Kekayaan akan menunjukkan isi hati sesungguhnya. Jika hati kita takut akan Tuhan, kekuasaan, kekayaan, kemuliaan akan menjadi alat berkat. Namun jika hati kita haus akan kekuasaan, haus akan pujian, haus akan validasi, haus akan kekayaan, maka semua itu akan menjadi alat penindasan yang mengerikan. Ibarat pisau di tangan dokter, itu akan menyelamatkan orang yang membutuhkan operasi. Namun pisau di tangan kriminal justru akan menghancurkan. Demikian juga dengan kekuasaan, uang, jabatan. Itu semua netral. Kalau ada orang berkata uang itu jahat,
bukan uang yang jahat. Uang itu netral, dia hanya benda. Yang jahat adalah kerakusan, sikap, kesombongan daripada manusia itu sendiri. Kekuasaan tidak merusak orang baik. Kekuasaan membuka kedok hati yang sesungguhnya. Hari ini, ayo kita belajar. Kita tetap hidup takut akan Tuhan. Saat dilihat oleh orang, maupun saat tidak dilihat oleh orang. Yuk kita tetap belajar hidup jujur, takut akan Tuhan, berintegritas, sehingga kita menjadikan kekuasaan, kekayaan, ketenaran itu untuk menjadi berkat. Sehingga orang-orang yang kita pimpin, orang-orang sekitar kita justru bersuka cita karena kita hidup benar. Menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang berintegritas, orang kaya influencer yang punya hidup takut akan Tuhan. Yang setuju, coba ketik katakan, saya mau hidup takut akan Tuhan. Pelajaran yang ketiga, di saat kebenaran dibungkam, maka kejahatan akan menguasai sistem. Yesaya 5 ayat 20 berkata, celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik, dan yang baik itu jahat. Hukum, opini bisa diputar. Dan di sini Yesaya 5 ayat 20 mengajarkan, ada orang yang bisa memutar, menyebut yang jahat itu baik, sementara yang baik itu justru disebut jahat. Tetapi Alkitab berkata, celakalah mereka yang memutar balik kebenaran. Nah, ketika kritik dibungkam, hukum dipelintir, kebenaran dianggap ancaman, maka kehancuran hanya soal waktu. Ibarat jika lampu dimatikan di sebuah ruangan yang berantakan, ruangan yang kotor, bukan kotorannya yang hilang, namun kita yang hanya berhenti melihatnya. Karena kegelapan itu, maka semua yang kotor itu bukan berarti hilang, tetapi hanya kita berhenti melihatnya. Demikian juga ketika kebenaran dibungkam, ketika kebenaran dikompromikan, ketika kebenaran mulai dihilangkan, dibungkam, maka kejahatan akan merajalela. Di mana-mana yang namanya korupsi itu menjadi sebuah budaya. Namun, kalau kita mau hidup dalam terang Tuhan, dalam terang Kristus, maka semua itu akan mengekspos, mempertunjukkan kekotoran, kenajisan, dan itu akan membuat kita mau benar-benar hidup benar, hidup bersih. Membungkam kebenaran hari ini adalah mengundang kehancuran esok hari. Jangan jadi orang yang cuma suka mendengar pujian, sesuatu yang menyenangkan kita. Tapi kita juga harus mau terbuka bagi masukan, teguran, terutama dalam keluarga kita. Sebagai suami, mari kita juga mau terbuka dengan teguran, masukan, saran, kritik dari istri dan anak-anak kita. Demikian juga sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, harus terbuka bagi teguran, bagi kebenaran. Memang kebenaran itu awalnya terasa menyakitkan, tapi dampaknya, hasilnya luar biasa. Ayo coba ketik katakan, saya mau hidup dalam kebenaran. Pelajaran yang keempat, Tuhan berdaulat mengangkat dan menurunkan penguasa. Daniel 2 ayat 21 berkata, Dia Tuhan menurunkan raja dan mengangkat raja. Dalam Alkitab, lihat bagaimana Firaun, pemimpin Mesir, yang begitu menentang Tuhan, menentang umat Tuhan, ketika Musa mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Akibatnya Firaun mengalami 10 tulah. Bahkan karena dia terus mengeraskan hati, Firaun mati tenggelam di Laut Merah. Saudara, Raja Nebukadnezar dari Babel
Dengan kecongkakannya dia berkata bahwa semua karena kehebatanku. Maka Tuhan merendahkan dia 7 tahun. Lupa ingatan, jadi orang gila. Seperti binatang di padang. Untung dia mengakui kembali kebesaran Tuhan di tahun yang ke-7 sehingga Tuhan mengembalikan. Herodes juga ketika dia dipuji oleh orang-orang yang mencari nama, maka dia merasa bahwa memang benar aku adalah Tuhan. Lalu Tuhan kirim malaikat menampar Herodes dan dia jatuh dan mati dan dimakan cacing-cacing. Itu yang Alkitab katakan. Tuhan tidak pernah kesulitan untuk menjatuhkan pemimpin yang menolak untuk tunduk dan taat. Tetapi demikian juga Tuhan tidak pernah kesulitan untuk meninggikan, mengangkat orang yang betul-betul harus jadi pemimpin di mata Tuhan. Tahta tanpa Tuhan hanyalah kursi sementara. Ayo hari ini, kalau Tuhan percaya kita banyak hal, kita gunakan dalam takut dan gentar akan Tuhan. Kita gunakan dengan amanah, dengan baik, supaya banyak orang yang diberkati. Yang setuju katakan, saya mau terus hidup benar. Pelajaran yang kelima, yang terakhir, apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Galatia 6 ayat 7. Janganlah kamu sesat, sebab apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara, penghakiman Tuhan tidak selalu cepat, tetapi selalu tepat. Saya ulangi lagi, penghakiman Tuhan tidak selalu cepat, namun selalu tepat. Tuhan tidak terlambat. Tuhan menunggu sampai keadilannya genap. Tuhan mungkin diam lama, tetapi ketika ia bertindak, sejarah akan berubah. Hari ini, ayo kita kembali sadar, apakah selama ini kita menabur yang salah, yang jahat. Ayo kita bertobat, kembali pada Yesus, supaya kita memulai menabur apa yang baik dan benar. Ini bukan soal tentang hanya satu orang, Nicolas Maduro. Namun yang kita bicarakan adalah tentang kita bersama. Saat kita dipercaya, apakah kita tetap setia? Saat kita berkuasa, apakah kita memilih takut akan Tuhan? Saat kita menindas, apakah kita memilih untuk melayani? Ataukah kita justru terus menindas ketika kita punya kesempatan itu? Saudara, ayo kita belajar. Mazmur 127 ayat yang pertama berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan, semua perlu Tuhan. Kita semua harus perlu Tuhan. Yang mau, ayo coba katakan, saya perlu Tuhan. Lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan jiwa. Jangan iri pada kenaikan seseorang sebelum melihat akhirnya. Dan ingat, kekuasaan tanpa takut akan Tuhan adalah resep kehancuran. Dan Tuhan tidak butuh waktu lama untuk mengangkat, tetapi ia akan menunggu waktu tepat untuk menjatuhkan. Hari ini, jadikan kisah hidup Nicolas Maduro menjadi cermin buat kita, untuk kita hidup benar, hidup rendah hati, hidup jujur, bisa dipercaya, dan terus menabur yang baik. Yang mau, ayo coba angkat kedua tangan saudara, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pelajaran berharga yang kami terima hari ini, dan ampuni setiap kesombongan kami, ampuni ketika kami menggunakan kekuasaan, kekayaan, ketenaran, pengaruh untuk hal-hal yang salah. Hari ini kami mau bertobat, supaya benar-benar kami mau hidup benar saat kami di bawah, maupun saat Tuhan mengangkat kami. Siapapun kami hari ini, apapun musim hidup kami, biar kami benar-benar mau hidup takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan akan mendatangkan
perlindungan atas hidup kami. Dan biar kami terus Tuhan hidup dalam jalur kebenaran. Dan kami tidak membungkam kebenaran, tetapi kami mau terus menyuarakan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Tuhan jamah dan Tuhan lawat setiap sahabat Mesbah Mujizat, biar kami betul-betul membuat tahun 2026 ini hidup dalam integritas, hidup makin jadi berkat, hidup berdampak, impactful life. Berkati yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, masalah apapun yang kami hadapi, Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Jika Anda diberkati oleh program ini, ayo coba ketiklah, katakan bahwa saya mau hidup benar. Ya, dan saudara sekalian silakan share program ini pada teman-teman Anda di sosial media, supaya makin banyak orang juga dapat berkat. Dan jangan lupa komen yang baik, pencet like-nya, subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Follow Instagram saya Lukas Kusuma, follow Instagram Bethany Miracle Center. Dan saudara sekalian, program Mesbah Mujizat hadir tiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Sementara hari Senin, hari Rabu, Kamis, Sabtu, program YouTube channel Bethany Miracle Center tetap hadir jam 7.30 malam dengan pujian dan renungan firman. Dan hari Minggu ada 2 kali ibadah secara live dari Bethany Miracle Center di Philadelphia, Amerika. Ayo, hari ini jangan pernah kita menyalahgunakan setiap anugerah Tuhan. Gunakan dengan takut dan gentar, tetap rendah hati, sebab semua berasal dari Tuhan. Kepada Tuhanlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan atas setiap kita. Sampai berjumpa kembali. Sarangi.